Jantungku berdegup kencang, seolah-olah dentumannya bisa terdengar hingga ke seluruh sudut ruangan yang sunyi ini. Di bawah temaram lampu kamar yang berwarna kekuningan, aku berdiri mematung di sisi ranjang yang tertutup spray sutra putih bersih. Aroma wangi melati dan kayu cendana memenuhi udara, menambah suasana sakral sekaligus menegangkan bagi seorang pria berusia 27 tahun sepertiku. Di depanku, seorang wanita yang dulu hanya berani kupandang dengan penuh rasa hormat sebagai ibu dari sahabatku, kini duduk dengan anggun mengenakan gaun malam berbahan satin yang lembut. Namanya adalah Maya. Usianya sudah menginjak 46 tahun. Namun bagiku, pesonanya melampaui siapapun yang pernah kutemui. Malam ini bukan sekadar malam biasa. Ini adalah malam pertama kami setelah ikrar suci diucapkan di depan penghulu beberapa jam yang lalu. Rasa gugup yang luar biasa menyelimuti dadaku, membuat napas sedikit tertahan saat aku perlahan mendekatinya. Ketika tanganku yang sedikit gemetar menyentuh jemarinya yang hangat, ada sebuah sengatan listrik yang membuat jantungku semakin tak karuan. Kami saling menatap, berbagi keheningan yang penuh dengan ribuan kata yang tak terucap. Malam itu, di tengah heningnya dunia luar, kami akhirnya menyatukan cinta kami dalam kehangatan yang halal, sebuah penyatuan jiwa yang dilakukan dengan penuh kelembutan dan rasa syukur yang mendalam. Kejadian malam itu adalah puncak dari perjalanan panjang yang tak pernah kubayangkan, sebuah kisah yang benar-benar mengubah garis takdirku selamanya. Segalanya bermula dari persahabatanku dengan Bimo. Kami sudah berteman sejak masa SMA, melewati masa-masa nakal hingga menjadi dewasa yang mulai mencari jati diri. Bagiku, rumah Bimo adalah rumah keduaku. Dan di rumah itulah, aku mengenal sosok Ibu Maya. Sejak dulu, aku selalu mengagumi cara beliau memperlakukan orang lain. Beliau adalah sosok ibu tunggal yang tangguh, membesarkan Bimo seorang diri setelah suaminya meninggal dunia belasan tahun yang lalu. Saat aku masih remaja, beliau hanyalah Tante Maya bagiku, sosok yang sering membuatkan kami camilan saat belajar kelompok, atau yang memberikan nasihat bijak saat kami melakukan kesalahan. Namun, seiring bertambahnya usiaku, aku mulai melihat sisi lain dari dirinya yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Aku melihat kesepian yang tersembunyi di balik senyum tegar itu, dan aku mulai menyadari bahwa di balik kemandiriannya yang luar biasa, beliau tetaplah seorang wanita yang merindukan kasih sayang. Ketertarikan itu tidak muncul secara instan. Itu adalah benih yang tumbuh perlahan, disiram oleh pertemuan demi pertemuan yang tidak disengaja. Setelah lulus kuliah, Bimo memutuskan untuk bekerja di luar negeri, meninggalkanku dan Maya di kota yang sama. Sebelum berangkat, Bimo menitipkan ibunya kepadaku. "Tolong jaga nyokap gue ya, bro. Gue nggak tenang kalau dia sendirian terus di rumah," kata Bimo saat itu. Aku mengangguk mantap, menganggapnya sebagai tanggung jawab seorang sahabat. Namun, siapa yang menyangka bahwa amanah itu justru menjadi jalan pembuka bagi cinta yang terlarang namun terasa sangat benar? Aku mulai sering berkunjung ke rumahnya. Awalnya hanya untuk memastikan lampu rumahnya menyala, atau untuk membantu memperbaiki keran air yang bocor. Namun, kunjungan singkat itu perlahan berubah menjadi sesi obrolan panjang di meja makan hingga larut malam. Kami membicarakan banyak hal, mulai dari masalah pekerjaan, buku-buku yang kami baca, hingga filosofi hidup. Di mata Maya, aku menemukan seorang pendengar yang luar biasa. Dia tidak pernah meremehkan pendapatku meskipun usiaku jauh di bawahnya. Sebaliknya, dia selalu menghargai perspektifku yang lebih muda dan segar. Begitu pula denganku. Aku terpukau oleh kebijaksanaannya dan caranya memandang dunia dengan ketenangan yang tidak dimiliki oleh gadis-gadis seumuranku. Ada sebuah chemistry yang aneh namun kuat. Kami mulai merasa kehilangan jika satu hari saja tidak bertukar pesan singkat, atau sekadar berbagi cerita tentang apa yang terjadi hari itu. Konflik batin mulai merongrongku. Aku merasa sangat bersalah setiap kali mengingat bahwa dia adalah ibu dari sahabat terbaikku.
Aku merasa seperti mengkhianati kepercayaan Bimo. Namun, perasaan ini tidak bisa dibendung. Cinta tidak pernah meminta izin untuk datang, dan dia tidak pernah memilih tempat atau waktu yang tepat. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur kota, aku terjebak di rumahnya lebih lama dari biasanya. Kami duduk di ruang tengah dengan 2 cangkir teh hangat. Suasana hening sejenak sebelum aku memberanikan diri untuk bertanya, "Kenapa tante nggak pernah mencoba untuk mencari pendamping lagi?" Dia tersenyum pahit, menatap rintik hujan di jendela. "Siapa yang mau dengan wanita seusia saya yang sudah punya anak dewasa?" "Yuda?" jawabnya pelan. Saat itulah, aku tanpa sadar menggenggam tangannya dan berkata, "Aku mau." Dunia seolah berhenti berputar. Maya menatapku dengan mata yang membelalak, penuh ketidakpercayaan dan ketakutan. Dia sempat memintaku pergi dan melupakan apa yang baru saja kukatakan. Dia takut aku hanya merasa kasihan atau sekadar terjebak dalam delusi masa muda. Namun, aku tidak mundur. Selama berbulan-bulan setelah malam itu, aku membuktikan bahwa perasaanku bukan sekadar emosi sesaat. Aku menunjukkan kepadanya bahwa aku sudah cukup dewasa untuk memahami konsekuensi dari pilihan ini. Aku tidak peduli dengan gunjingan orang di luar sana. Aku hanya peduli pada kebahagiaannya. Tantangan terberat tentu saja adalah Bimo. Saat dia pulang untuk berlibur, aku mengumpulkan seluruh keberanianku untuk berbicara jujur. Aku tidak ingin menyembunyikan hubungan ini di belakang punggungnya. Reaksi Bimo adalah hantaman yang sangat keras. Dia marah, kecewa, dan merasa dikhianati oleh orang-orang yang paling dia sayangi. Dia sempat memutus komunikasi denganku dan ibunya selama berbulan-bulan. Itu adalah masa-masa tersulit dalam hidupku. Aku melihat Maya menangis setiap malam karena merasa telah merusak hubungan antara anak dan sahabatnya. Namun, di tengah badai itu, cinta kami justru semakin mengakar kuat. Kami saling menguatkan, meyakini bahwa jika niat kami tulus, Tuhan akan membukakan jalan. Perlahan tapi pasti, dengan kesabaran yang luar biasa, aku terus mencoba mendekati Bimo. Aku tidak membalas amarahnya dengan amarah. Aku hanya ingin dia melihat bahwa ibunya jauh lebih bahagia sekarang. Aku ingin dia tahu bahwa aku tidak berniat menggantikan posisi ayahnya, melainkan ingin melengkapi kebahagiaan wanita yang telah melahirkannya. Akhirnya, setelah hampir setahun ketegangan, hati Bimo melunak. Dia melihat perubahan positif pada ibunya. Beliau tampak lebih bersemangat, lebih sehat, dan matanya kembali bercahaya. Dengan berat hati namun penuh keikhlasan, Bimo akhirnya memberikan restunya. "Kalau memang kamu bisa membahagiakan nyokap lebih dari siapapun, aku nggak punya alasan untuk melarang. Tapi satu hal, jangan pernah sakiti dia, atau kamu akan berhadapan denganku," ancam Bimo dengan nada bercanda yang penuh haru. Hari pernikahan kami adalah hari yang paling mengharukan. Tidak ada pesta besar yang mewah, hanya ada keluarga inti dan beberapa teman dekat. Saat aku mengucapkan ijab kabul, rasanya seluruh beban di pundakku terangkat. Aku merasa telah menemukan rumah yang sesungguhnya. Dan kini, di kamar ini, pada malam pertama kami, segala keraguan itu benar-benar lenyap. Kegugupan yang kurasakan tadi adalah bukti betapa berartinya momen ini bagiku. Saat aku akhirnya berada dalam dekapannya, aku menyadari bahwa cinta sejati tidak mengenal batasan usia atau status sosial. Dia adalah ibu dari sahabatku, tapi dia juga adalah wanita yang ditakdirkan untuk menjadi pelengkap hidupku. Nasibku berubah selamanya sejak aku memutuskan untuk mencintainya. Dari seorang pemuda yang mungkin hanya mengejar kesenangan duniawi, aku tumbuh menjadi pria yang memiliki tanggung jawab besar. Aku belajar untuk mengayomi, bersabar, dan melihat kecantikan dari sisi yang berbeda. Kecantikan yang tumbuh dari pengalaman hidup dan ketegaran jiwa. Maya bukan hanya istri bagiku. Dia adalah guru, teman diskusi,
dan belahan jiwa yang kehadirannya membuat setiap hari yang kulalui menjadi jauh lebih bermakna. Kami tahu bahwa di luar sana masih banyak orang yang akan memandang miring hubungan kami, namun kami memilih untuk tidak mendengarkan. Kebahagiaan kami bukan ditentukan oleh penilaian orang lain, melainkan oleh ketulusan yang kami bangun setiap hari. Kini, setiap pagi aku terbangun dengan senyuman karena tahu bahwa ada dia di sampingku. Kami berbagi tugas di rumah, mengelola bisnis kecil bersama, dan tetap menjaga hubungan baik dengan Bimo. Lucunya, kini hubunganku dengan Bimo justru menjadi lebih unik. Kami tetap bersahabat, namun ada rasa hormat yang baru di antara kami. Perjalanan cinta ini mengajariku bahwa takdir memiliki caranya sendiri yang seringkali tidak masuk akal bagi logika manusia. Jika 7 tahun yang lalu seseorang memberitahuku bahwa aku akan menikahi ibu sahabatku sendiri, aku pasti akan tertawa terbahak-bahak. Namun kenyataannya, disinilah aku sekarang, dalam kebahagiaan yang paling murni yang pernah kurasakan. Cinta adalah tentang keberanian untuk jujur pada diri sendiri, keberanian untuk melawan arus jika itu demi kebenaran hati, dan keberanian untuk menjaga komitmen di tengah segala rintangan. Aku tidak menyesal sedikit pun telah memilih jalan ini. Bagiku, menikahi Maya adalah keputusan terbaik yang pernah kuambil dalam 27 tahun hidupku. Dia telah mengubahku dari seorang pria biasa menjadi pria yang luar biasa bahagia. Setiap detik yang kami lalui bersama adalah bukti bahwa cinta sejati selalu menemukan jalannya, melewati sekat-sekat perbedaan dan prasangka, menuju satu titik yang disebut kedamaian. Terima kasih telah mendengarkan kisahku. Aku berharap siapapun yang mendengarnya bisa belajar bahwa jangan pernah menutup hati hanya karena ketakutan akan standar masyarakat. Jika Anda menemukan seseorang yang mampu membuat Anda menjadi versi terbaik dari diri Anda sendiri, perjuangkanlah, tak peduli siapa dia di masa lalu atau bagaimana dunia memandangnya. Karena pada akhirnya, yang akan menjalani hidup itu adalah Anda, bukan mereka.